Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Ya, kali ini petani Magma hadir untuk membahas cara budidaya lele bioflok secara tuntas, secara full. Kalian harus bisa ya, dan ini terbukti berhasil. Pas waktu panen pertama pakai sistem bioflok, kita berhasil, tidak bau, semuanya sehat ya, minim kematian tentunya. Oke, videonya tentu saja setelah yang satu ini. Petani rakyat, petani Magma, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani Magma, kita ciptakan lapangan usaha, kita jaya Indonesia. Oke, Sobat Magma dimanapun Anda berada ya, saya lagi berada di kolam lele bioflok khusus dari petani Magma. Oke, cara budidaya lele bioflok ya, Sobat Magma, yang pertama kali adalah siapkan air ya. Yang paling pertama adalah siapkan air, ketinggian air kurang lebih 60-80 cm ya. Kalau misalkan tebannya padat, maka gunakan ketinggian air paling tidak 80 cm Sobat Magma ya. Oke, jadi langkah pertama setelah ketinggian air disiapkan ya setinggi 80 cm, yang harus kita tebar adalah garam krosok atau garam ikan ya, itu sebanyak 2 kg ya, ditebar dulu ya, dicampur dengan air dulu boleh, dilarutkan. Nah, kemudian masukkan yang namanya kapur dolomit 500 gram ya, 500 gram. Mau difilter dulu boleh, ambil sarinya atau yang halusnya ya, atau mau langsung juga boleh ya. Setelah itu tunggu paling tidak 7 hari ya, seminggu ya, diamkan dulu air kolamnya, baru benih lele masuk ya. Benih lele masuk ya, ukuran terserah, bebas mau dimasukin ke kolam bioflok ya, tapi yang pasti kalau kita lagi-lagi antara 9 atau 10 cm. Kemudian setelah lelenya masuk, langsung skema ya untuk biofloknya melalui pakai selang-selang seperti ini nih Sobat Magma. Ini langsung saya jelasin aja ya. Ini berantakan karena memang kita uji coba awalnya. Jadi masukkan aerasinya ke dalam 3 titik ya, untuk baris pertama 3 titik, 2, 3, 4. Jadi ada 12 aerasi ya, 12 oksigen yang kita semburkan melalui selang ini. Dan batunya juga masukkan ke dalam ya. Jadi masukkan ke dalam seperti ini nih Sobat Magma nih. Tuh. Ya, jadi benar-benar masukin aja ke dalam gini nih tuh. Ya. Sampai kurang lebih ya paling tidak sebelum dasar lah, tengah-tengah ya. Jadi agar oksigennya pun bisa menyebar dari ke dalam dapat ya, ke luar juga ke atas dapat ya. Sekali lagi pakai mesinnya yang kemarin kita infokan, yang air pump yang Resun ya, LP100, itu juga cukup baik ya untuk buat menyemburkan sebesar ini. Jadi oksigen itu perlu banyak Sobat Magma ya, untuk mengaktifkan nanti yang namanya vlognya atau bakterinya ya Sobat Magma. Oke, setelah itu ya lele sudah masuk, terus disetting seperti ini, semburkan ya. Nah, paling tidak tunggulah 3 hari. Setelah 3 hari maka kita buat yang namanya vlognya. Jadi yang kebiasaan ataupun yang sering ditonton sama sobat semua mungkin di video lain, itu biasanya itu vlognya itu dibuat dulu kan. Kalau kita dibuatnya di luar dari kolam ya. Nah,
Ini salah satu contoh aja dulu ya. Ini kalau kalian lihat putih-putih ini bahwa vlog ini sudah dimasukkan, sudah ditebar, dan yang putih-putih ini adalah vlognya ya. Kalau gelembung-gelembung biasa begini ya, tapi vlognya itu yang putih-putih gini. Kalau berfungsi dengan baik, dia pasti ada muncul putih-putih dan terbentuk busa sebanyak ini. Jadi semacam kayak lingkaran ya dari semburan oksigennya sendiri ya. Dia terbentuk sebuah lingkaran ya. Dan di sampingnya itu busa-busa dan putih-putih, dan itu vlognya ya Sobat Magma. Oke, jadi habis tadi tebar lele ya, udah setting, tunggu 3 hari baru buat vlognya. Oke Sobat Magma, ini tahapan yang paling penting dalam budidaya lele biovlog ya. Kita harus membuat vlog ataupun membangkitkan vlog yang akan kita buat dan kita masukkan ke dalam kolam kita ya. Masuk tebar benih, kita langsung buat ini Sobat Magma ya. Yang dibutuhkan adalah medianya adalah baskom dan juga air setengahnya nih Sobat Magma nih. Bisa dilihat ya, setengahnya. Dan kemudian yang disiapkan lagi adalah molase ya. Molase ini yang sudah dididihkan bareng sama air ya. Yang dibutuhkan molasenya adalah 400 gram. Jadi untuk awal pembuatan biovlog 400 gram dididihkan bareng sama air ya, air kurang lebih ya 0,4 liter lah, karena ini 400 gram sedikit ya, bareng sama 0,4 liter direbus, kemudian didinginkan. Setelah mendidih baru campurkan molase ke dalam air ini ya. Takaran airnya bebas, yang penting setengah baskom. Jadi kita hanya cuma mengaktifkan ya vlognya nih. Setelah masuk molase, maka yang paling penting harus dipersiapkan adalah kita punya yang namanya vlognya ya Sobat Magma. Ini vlog langsung dari petani lele di Cirebon, dan ini belum diperjualbelikan ya. Buat kolam ikan nila atau ikan yang lain juga bisa ya, selama vlog ini bisa diaktifkan dengan cara tadi. Dan ini satu saset ini itu sebanyak 25 gram, dan kita membutuhkan untuk yang pertama kali masuk vlog ke kolam adalah 100 gram. Jadi 4 bungkus ini ya Sobat Magma. Insya Allah kita akan menjual ya, kalau memang Sobat Magma tertarik untuk kolam biovlog, dan ini tidak diperjualbelikan dimanapun, toko online juga tidak ada, belum ada. Masukkan 4 ini, plung 4-4-nya ya, semuanya masukin aja. Tadi molasenya udah. Habis itu Sobat Magma ambil aerasi yang udah berjalan nih, yang tadi 3 hari itu udah berjalan ya. Nih salah satu contoh aja ya. Nih masukkan ke dalam sini ya. Nih saya contohin di sini. Nah, jadi ini udah masuk, itu sudah masuk 4, ini 400 gram, itu 100 gram ya, 4 saset itu 100 gram, satu sasetnya tuh 25 gram. Jadi setelah masuk baru dimasukkan batu erasinya untuk menciptakan oksigennya atau membangkitkan vlognya nanti ya. Setelah oksigen masuk, dan ditunggu selama 8 jam. Jadi kalau bisa buatnya pagi Sobat Magma, buatnya pagi, ditunggu 8 jam, misalkan jam 8 sampai ketemu jam 4 sore ya. Setelah jam 4 sore angkat, balikin lagi ini batunya ya. Habis itu ininya, ini udah aktif, udah bangkit vlognya. Tebar secara merata ya, baik sudut sini sana pokoknya tebar aja secara merata. Udah, habis itu kita tunggu selama 10 hari untuk pengecekan vlognya. Apakah vlognya berfungsi atau tidak selama 10 hari. Nah, lanjutannya nih setelah yang ini nih, oke Sobat Magma ya. Untuk tahapan selanjutnya kita akan menghitung ya batas ketinggian vlog ya yang kita sudah tebar kemarin ya selama 10 hari ya. Jadi ketika tebar vlog pertama ditunggu sampai 10 hari, baru kita menghitung dulu nih jumlah istilahnya batas ketinggian vlognya sampai berapa mili. Jadi nanti gini caranya Sobat Magma, siapkan botol aqua ataupun apapun ya, pokoknya botol itu dipotong ya, ujungnya dipotong, kemudian kasih tutupan di bawahnya, kasih ini supaya nggak bocor. Nah, kemudian di sininya Sobat Magma tandai misalkan 10 mili, 20 mili, 30 mili, dan kalau bisa sih per mili. Jadi ada hitungan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 sampai 30. Dan ketinggian yang khusus yang 1 liter ya.
Jadi ketinggian 1 liter ini nanti fungsinya untuk kita ambil sebanyak 1 liter ya. Oke, jadi caranya begitu ya. Nih contohnya kayak gini Sobat Magma, nih diambil. Nah, ambilnya ini harus dari yang ada oksigennya, yang aerasinya nih. Ambil salah satu aja, mau di sudut sana bebas ya. Ini hanya contoh aja nih. Jadi ambil sebanyak 1 liter ya. Nah, ini contoh 1 liter. Kemudian habis itu ini ya, kalau biasanya kalau mau ini digantung ya biar stabil. Jadi ini tuh didiamkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam ya. Nah, contoh seperti ini deh ya. Ini sebagai contoh aja. Kalau ini kurang dari 20, maka Sobat Magma harus menambahkan vlog lagi di yang hari ke-10 itu ya, sebanyak kita di setengahnya paling tidak 50 gram vlognya sama 200 gram molasenya. Dan ada lagi nanti di hari ke-20, jadi per 10 hari nih, itu di reset lagi kayak gini. Kalau misalkan vlognya masih cukup ya, 20 range 20 sampai 30 nggak perlu ditambahkan lagi. Jadi setiap pengecekan itu di hari ke-10 sampai panen Sobat Magma ya. Nah, lalu kalau lebih bagaimana, misalkan di atas 30 nih ya. Kalau lebih Sobat Magma ya bisa menambahkan yang namanya air ya. Kucurin aja kerannya tuh ya kan. Nah, itu nanti fungsinya untuk mengencerkan dari vlognya ini. Artinya biar lebih setara lah dengan volume air ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau dibuang dulu boleh sih dibuang ya. Pembuangan nanti ditambahin lagi, ditinggiin lagi ke 80 misalkan kalau tinggi dari kolam kalian memang pas-pasan ya kayak gini ya gitu. Jadi seperti itu Sobat Magma, proses bioflok sangat simpel dan mudah, bisa dipraktekkan untuk seluruh pemula budidaya lele ya. Dan ini juga bisa dipakai khusus di kolam nila ya. Untuk takarannya itu kita khusus untuk kolam 2x4 ya. Nanti kalau memang itu kalian cari sendiri perhitungannya ya, tapi untuk vlognya sendiri kita pun jual Sobat Magma. Begitu aja Sobat Magma ya. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Salam hangat dari Petani Magma, salam hangat untuk para petani lele, petani ikan dimanapun, petani Indonesia lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.